Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara pembiasaan Jumat Rohanian. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
Sadaqallahul azim. Ala taha Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatahu ya Alim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Raja Desa, yang saya hormati seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Raja Desa, dan anak-anakku yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita semua pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan yang memang sudah menjadi kegiatan yang rutin untuk dilaksanakan, dan ini kegiatan perdana setelahnya kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah setelah sekian lama, kurang lebih 1,5 tahun kita tidak bisa melaksanakan berbagai kegiatan di luar pembelajaran akademik. Alhamdulillah, mulai Jumat kemarin kita sudah bisa melaksanakan kegiatan Jumat pagi dengan Jumat mengaji. Seluruh siswa melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran di kelasnya masing-masing. Dan untuk Jumat pagi ini kita melaksanakan kegiatan, dan ini merupakan perdana ya untuk kegiatan tausiah umum di sekolah. Dan insya Allah nanti ke depannya setiap Jumat pagi kegiatan Jumat paginya akan diisi dengan kegiatan-kegiatan tausiah seperti ini, dengan pemateri dari berbagai kalangan, ada dari pendidik, ada dari tenaga kependidikannya di SMK Negeri 1 Raja Desa, kemudian nanti juga kita bisa mendatangkan dari luar. Dan untuk yang perdana pada pagi hari ini, insya Allah akan disampaikan tausiahnya nanti oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Raja Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum menjawab salam, mau masuk surga? Mau dapat syafaat di Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam dan yang tidak menjawab salam tetap masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah qalam alamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki arasy ayam agung, Allah yang memiliki kemuliaan, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semoga kita semuanya dijadikan umat Rasulullah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita bersama-sama sampaikan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang dikinasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumul akhir kita semuanya yang hadir di lapangan SMK Negeri 1 Raja Desa mendapat syafaat, mendapat pertolongan
dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kumaha suwanten tiasa kapireng dugi kapengker tiasa kadangu. Oke, kalau bisa kedengaran kita lanjut. Anakku sekalian, sebuah kehormatan hari ini saya mendapat bagian untuk watawasobil haq, watawasobis sob yang pertama. Karena namanya Saidun. Saidun hiji, wahidun hiji. Meren gitunya. Oke, kedua nama bagian Pak Lukman. Pak Ustadz ya. Jadi begitu, kita coba nanti setiap Jumat itu ada Jumat mengaji. Ya. Kalau bisa nanti perbandingannya 3:1. 3 dari dalam, 1 dari luar. Kita berdayakan potensi yang ada di sekolah agar nanti banyak terlahir gitu ya. Dari Bapak dan Ibu guru maupun siswa yang bisa menyampaikan tausiah. Anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama ini karena ini awal, maka saya akan coba mengambil temanya itu yang cukup nyentrik. Hari ini hari apa? Besok hari apa? Setelah Sabtu apa? Nah, kalau hari Minggu biasanya ini yang ABG, yang aki-aki baru beger, atau yang anak-anak baru beger, itu malam Minggu biasanya sok, nganjang, sok, ngapel, sok, ngalayap, sok. Nah, orang ngambil tema nganjang ke Gusti Allah. Ulah nganjang ke Bogoh, can wayah. Ya. Ngambil temana nganjang ke Gusti Allah. Kunaon geneng Bapak ngambil temana nganjang ke Gusti Allah. Ayeuna kan dinten Jumat, sebentar lagi malam Minggu. Nah, hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Maka hari ini kita harus nganjang ke Gusti Allah. Kumaha cara nganjang ke Gusti Allah? Ibadah. Ibadah naon? Ibadah naon? Salat Jumat. Naon deui? Sunnah Rasul ngaji Yasin. Tadi malam ngaji Yasin? Maca Quran? Angen-angen ing maknane? Inggih. Anakku sekalian, kita coba nganjang ke Gusti Allah. Nganjang kita ke Gusti Allah itu melalui ibadah yang namanya sholat. Apa ibadahnya? Sholat. Sholat eta saleresna orang nganjang ke Gusti Allah. Leres? Sok kira-kira kalau kamu nganjang ke Kabogoh ieu nu lalaki, biasana ieu. Mun rek nganjang ke awewe nu Kabogoh nu panggeulisna sajagat. Sebelum nganjang teh biasana sok ibak tara moal. Ibak heula moal. Tamas bae. Moal payu. Ku calon metoa ge diusir. Biasana sok ibak heula. Dandan ka kasep, ka rapih. Duit kandel bising Kabogoh menta jajan cenah matre itu. Kaciri awewe matre ieu ya. Tah, kadek ya. Ulah neangan Kabogoh ti raja desa ya mah. Mun nganjang pasti minta di jajanan. Neangan Kabogoh nu gratis bae. Cananon geus minta di jajanan.
Hah? Wes. Nah, eta ya. Tapi perlu juga ya. Ya. Kudu aya modal ya. Wani nganjang kudu boga modal. Makana can boga modal ulah waka wani nganjang. Kudu ngeneangan aya naon ya. Nya. Lanjut. Terus demikian halnya manakala kita akan menghadap ke Gusti Allah, nganjang ke Gusti Allah, maka satu, pakaian kita harus suci. Suci apa bersih? Bersih apa suci? Suci. Tadi ada dibilang rapi. Boleh, bagus, afdol. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus suci. Suci apa bersih? Bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Pinter. Anu kedua, setelah dipastikan bahwa seluruh badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bersih suci, maka apalagi yang kedua? Kalau kamu nganjang ke Kabogoh, mun kira-kira tadi acuk, tadi tutup aurat, diusir mual ku calon mitoha. Gini kayak jalma gelo nganjang ke anak uing, bener gitunya. Diusir tuh. Teteh calon mitoha. Komo kita menghadap ke Sang Kholik yang menguasai alam semesta ini, jagat raya ini. Kudu ditutup auratna. Kade, awewe, ulah make pakaian anu transparan, nu tembus pandang, tertutup aurat, tapi nu ipis, jeung nu ngabentuk lekuk-lekuk, nggak boleh. Karesep sih. Aya tah munding tah di sebelah, tempo tah kawarek. Anakku sekalian, tadi kembali ke laptop, tema kita adalah nganjang ke Gusti Allah. Nah, tapi Bapak akan membedah salah satu rukun di dalam sholat, yang dimana ini sangat menentukan sah apa tidaknya sholat kita. Karena inti dari kita nganjang ke Gusti Allah itu ada pada satu rukun ini. Coba, apa itu? Niat jana. Terus, yang lainnya? Rukun sholat apa saja? 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, membaca suratul Fatihah. 4, dan seterusnya. Tadi kan kasebut membaca suratul Fatihah. Kita akan coba kupas sedalam-dalamnya, bedah habis suratul Fatihah. Kenapa? Di pembuka ini kita mulai dari bedah suratul Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah dulu, Pak? Kan Al-Baqarah itu banyak ayat-ayat pembuka pintu rezeki. Oke, heula. Ulah waka ngurusan rezeki. Urang ngurusan heula kumaha carana urang nganjang ke Gusti Allah, urang ditarima ke Gusti Allah, eta heula. Sebab kalau kita nganjang ke Gusti Allah, diterima ke Gusti Allah, insya Allah arek menta naon we dibere. Kuncina eta. Maka yang pertama harus kita cari adalah kasih sayang Gusti Allah ka urang. Betul seperti itu? Ini yang lalaki nih. Kalau kamu nganjang ke Kabogoh, tips pertama, kamu harus tahu apa yang dia mau. Leres tuh.
Hah? Makana mau nganjang ke calon mitoha, ulah lengoh, sagala kudu dibawa. Melamari isina lain marina. Boga hayam, bawa hayam. Boga embek, bawa embek taina. Taina cenah daek taina. Alim cenah, alim. Bunga modal cenah. Tapi bawa tai embek mun saton wios biasa kangge pupuk kompos. Ya. Kita coba kupas tuntas kunci dari ibadah sholat nyaeta suratul Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu disebut sebagai apa? Sebagai apa? Satu, umul Quran. Umul kitab. Umul Quran. Umul Quran. Umul kitab. Induknya, ibunya Al-Quran. Induknya, ibunya Alkitab. Itu. Jadi sebelum kamu belajar yang 6.666 ayat, kamu harus bedah dulu ayat demi ayat suratul Fatihah. Itu ulah waka jauh-jauh. Kenapa demikian? Tadi. Karena suratul Fatihah itu umul kitab, umul Quran, juga sebagai asyifa. Apa itu asyifa? Asyifa, rumah sakit. Ayat rumah sakit asyifa. Obat. Obat naon? Obat hati. Obat naon? Tidak hanya obat hati. Obat segala macam penyakit. Penyakit jiwa, penyakit raga. Itu semuanya bisa diobati dengan suratul Fatihah atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, eta sudah dua keutamaan suratul Fatihah. Sebagai induk, sebagai ibunya Al-Quran, sebagai ibunya Alkitab, dan sebagai as-sifat. Coba kita baca ayat demi ayat. Suratul Fatihah ada berapa ayat? 7. Kata siapa? 7. Kata siapa? 7. Kata siapa? Pendapat siapa? Kata Al-Quran. Pendapat Allah, Bu. Sugan Allah pernah ngadangu, pernah bilang, "Hei Muhammad, suratul Fatihah ayat 7 ayat." Gitu. Ayat gitu. Hadis kutsinya ayat? Itu ayat. Pernah Rasulullah nyarus gitu? Itu ayat. Jadi yang mengatakan bahwa suratul Fatihah ada 7 ayat, itu adalah para ulama. Para ulama. Para imam. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Naon artina? Kanti nyebat asma dalam Gusti Allah engkang maha mirah lan maha asih. Bahasa naon eta? Bahasa Inggris. Eta ayat anu kahiji. Tapi kalau Imam Malik, suratul Fatihah itu dibagi ke dalam berapa ayat? 6 ayat. Bismillah tidak dimasukkan ke dalam ayat. Dua-duanya betul. Ya. Jangan diperdebatkan. Gitu, ya. Kedua-duanya
betul. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa betul-betul memahami makna dari suratul Fatihah. Kenapa? Karena di dalam setiap sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, itu wajib dibaca suratul Fatihah. Kalau tidak dibaca, maka tidak sah sholat kita. Demikian dahsyatnya suratul Fatihah sampai dijadikan rukun sholat. Itu keutamaan yang ketiga. Suratul Fatihah dijadikan rukun sahnya sholat. Nah, saya akan coba sampaikan ke Anda sekalian, kenapa suratul Fatihah ini sampai demikian istimewanya. Diistimewakan oleh Gusti Allah. Dijadikan apa? Ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Karena apa? Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah, yang mendengar langsung saat itu adalah Abu Hurairah, diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Ini luar biasa kekuatan hadis ini. Ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Yang kedua hadis riwayat Muslim. Masalahnya masih salah lagi. Yang kedua hadis riwayat Muslim. Yang kedua hadis riwayat udah benar. Yang anu kahiji itu mah. Hadis riwayat Muslim anu kahiji. Bapak minta anu dua. Hadis riwayat salah deui. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan yang pertama Muslim. Anu kedua At-Tirmidzi. Muslim deui. At-Tirmidzi. Anu katilu Abu Hurairah. Abu Hurairah mah sahabat Rasul. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Sabaraha? Ayan teu Bukhari? Tidak ada. 5 ahli hadis meriwayatkan ini. Apa kata beliau? Nah, menyampaikan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah berfirman. Nah, ini berarti hadis qudsi. Kan Allah langsung berfirman. Bukan dari apa yang dikatakan Rasulullah, bukan apa yang dilakukan Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah, tapi langsung menyampaikan Allah yang berfirman. Tidak tercantum di dalam Al-Quran, tapi disampaikan Allah kepada Rasulnya. Ini hadis qudsi. Hadis yang sangat kuat. Allah berfirman. Ini tentang suratul Fatihah. Aku bagi Al-Quran ini menjadi 2 bagian. Sebagian untuk aku dan sebagian untuk hambaku. Tuh, suratul Fatihah itu ada berapa ayat? Kalau yang mengatakan 7, boleh. Berarti 3,5, 3,5. 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hambanya. Kalau yang mengatakan 6, maka 3 untuk Allah, 3 untuk hambanya. Karena suratul Fatihah ini dibagi menjadi 2 bagian. Setengah untukku Allah, setengahnya untuk hambaku. Nah, yang untuk Allah apa? Ini nanti kamu harus tahu adab tata cara berdoa. Ya. Jadi kalau kamu mau berdoa, maka harus kamu bagi 2. Setengahnya untuk Allah, baru setengahnya untuk kamu. Ini tuntunan berdoa
di dalam suratul Fatihah. Karena sholat pada dasarnya adalah berdoa kepada Allah. Nganjang ke Gusti Allah. Nganjang manuhun. Silaturahmi menta. Kamu kalau nganjang ke Bogoh, datang silaturahmi, terus ke calon mituha menta. Ikhlas ridona, tah. Si Neng RTK. Terus gitu. Nah gitu. Ayat kahiji. Kalau kita menurut Imam Malik. Atau ayat kedua. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Kuma bunyina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non hartina. Non maknana. Bahasa Inggrisna naon. Bahasa Inggrisna sedoyo pamuji konjuk dumateng Allah pangeran saindenging jagat. Wah. Ngartos orang ngerti, ora popo. Alhamdulillah segala puji kagungane Gusti Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Rabbil alamina engkang menguasai alam kabeh. Yang menguasai alam semesta. Dari ujung barat sampai ujung timur milik siapa? Dari ujung selatan sampai ujung utara milik siapa? Bumi, planet, matahari, bintang, galaksi, dan seluruh alam semesta ini adalah milik Gusti Allah. Kamu tidak boleh sombong di ayat ini. Kamu tidak boleh memuja makhluk lain selain Allah. Pak, para pahlawan boleh dipuja enggak? Tidak boleh. Kalau dipuji boleh. Yang berhak untuk dipuja hanya Gusti Allah. Karena segala puja itu hanya milik Gusti Allah. Tidak boleh untuk makhluk yang lain. Itu tauhidnya. Jadi yang pertama diajarkan di surat Al-Fatihah itu adalah tauhid. Tidak boleh memuja makhluk lain selain Gusti Allah. Muja kepala sekolah, enggak boleh. Haram hukumnya. Memuji boleh. Tapi tidak boleh di depannya, harus di belakang. Kalau kamu muji bapak di depan saya, ada pasir saya tawur. Itu sunnah Rasulnya begitu. Tidak boleh memuji orang di depan. Akan menimbulkan takabur sombong. Kahiji. Kahartos. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kamu mau doa, maka kamu harus puji-pujian dulu. Puji Gusti Allah. Muliakan Gusti Allah. Agungkan Gusti Allah. Kuncinya itu. Dan hati-hati. Kalau kamu membaca suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu ummul Quran, induknya Quran. Kenapa demikian? Karena suratul Fatihah ini adalah terjadi interaksi antara sang kholik dengan hambanya. Kenapa demikian? Tadi disampaikan oleh Rasulullah kembali ke hadis bahwa suratul Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Setengah untukku, setengah bagian untukku, Allah, setengahnya untuk hambaku. Ayat pertama itu untuk Gusti Allah. Ayat kedua. Nah ini urutannya nih, kalau kamu mau berdoa, urutannya nih. Pertama memuji-muji Gusti Allah. Yang kedua memuliakan Gusti Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Naon artinya? Yang maha pemurah. Yang maha pengasih. Yang maha pemberi. Yang maha naon wae, yang maha merek. Dan maha penyayang. Kalau kamu ingin disayang,
maka harus banyak memberi. Tah gitu kuncina lalaki. Kalau pengen disayang ku kabogoh, harus banyak memberi. Ulah medit, koret. Tahu deh? Kalau pengen disayang harus banyak memberi. Kalau pengen diberi harus sayang. Tuh, awewe. Oh. Kalau pengen banyak diberi harus sayang. Allah juga begitu. Kalau kamu ingin diberi oleh Gusti Allah, maka kamu harus sayang ke Gusti Allah. Kumak carana Allah sayang ke kamu. Nya eta salah satuna. Pak, kumak carana sayang ke Gusti Allah. Kumak carana sayang. Orang kudu sholat. Begitu datang sholat di depan masjid, loba sandal nu aralus. Orang mawana sandal cepit nu butut. Aya sandal naon, merek naon? Nike Kerman. Wanon deh? Bet. Wah alus hargana 500.000. Nu orang sandal cepit harga 5.000 masih diangsulan. Swalau cenah. Tah orang kudu sayang cenah. Eta aya sandal alus sayang mun teu dituker. Lain arek sholat tapi mau nuker sandal pedah sayang aya sandal alus sayang cenah. Cek Pak Edun kurang kudu loba sayang cenah gitu. Gitu lain ya. Jadi kalau ingin kamu disayang oleh Gusti Allah, maka kamu harus banyak memberi. Kalau kamu ingin banyak diberi, maka harus sayang. Eta kuncina. Bagaimana sifat Rahman dan Rahim Allah itu turun ada pada kita. Berarti kita harus punya rasa kasih dan rasa sayang. Itu insya Allah rahmatan lil alamin. Buka kahayang naon, buka doa naon, insya Allah kun fayakun ke Gusti Allah. Kuncinya harus ada rasa kasih dan rasa sayang pada diri kita. Kartos. Lanjut ke hadis tadi. Itu nuka 2 milik Allah. Nuka 3 oke masih milik Allah. Apa ayat nuka 3? Menurut Imam Al-Maliki. Maliki yaumiddin. Nah. Eta nokatilu menurut Imam Al-Maliki. Masih milik Gusti Allah. Maliki yaumiddin. Apa maknanya? Yang menguasai hari pembalasan. Hari kiamat. Yang menguasai hari akhir. Yang menguasai hari pembalasan. Kebangkitan. Hari kiamat, hari akhir itu adalah salah satu rukun iman. Kamu dikatakan tidak beriman kalau tidak meyakini adanya hari kiamat, hari akhir. Maka di ayat yang ketiga menurut Imam Al-Maliki itu masuk ya, yang menguasai hari kiamat, yang menguasai hari pembalasan. Diagungkan Allah itu. Allah yang memiliki arasy, yang menguasai hari kiamat. Hari kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Ya, peristiwa yang sangat maha dahsyat. Yang tidak bisa digambarkan dengan film sedahsyat apapun. Wah, gitu. Nah, kita lanjut. Tadi Pak katanya suratul Fatihah itu setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hambanya. Nah, kalau Imam Maliki itu kan tadi 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 3. Sudah 3. Katanya setengah untuk Allah, setengah untuk hambanya. Berarti tinggal 3 lagi. Iya karena budu
wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi lihat di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua. Iyyaka na'budu itu untuk Allah. Karena apa? Ibadah. Menyembah itu hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, aku beribadah. Itu milik Allah. Berarti 3,5 kalau menurut Imam Al-Maliki. Karena iyyaka na'budu itu milik Allah. Baru wa iyyaka nasta'in itu milik hambanya, umatnya, umat Rasulullah. Pak, berarti sudah 3,5. Sisanya kan tinggal 2 ayat. Nah. Ini kalau menurut Imam Al-Maliki 3 ayat berikutnya, ihdinas syiratal mustaqim, itu 1 ayat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat. Jadi tetap 3 ayat. Jadi 7 ayat. Tapi Al-Fatihah Bismillah tidak masuk. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i pas. Sampai iyyaka na'budu 3,5. Wa iyyaka nasta'in dan seterusnya 3,5 jadi 7. Ghairil maghdubi 'alaihim itu masih 1 ayat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat. Jadi pas. Kembali ke situ, kita tidak mempersoalkan itu. Iyyaka na'budu itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in itu milik kita. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qalibina wa maulana Muhammad wa li sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni wa